Begitu Pin, nggak ada tim memang. Loyal. Oke. Oke Mbak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jambi Update dan Jambi Express yang hari ini masih tetap beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Tapi saya yakin Jambi sepertinya orangnya tertib semua. Ini dibuktikan dengan sampai hari ini pasien COVID-19 di Jambi itu makin banyak yang sembuh dan tidak mencatat angka kematian sampai hari ini, alhamdulillahnya. Oke pemirsa, sepertinya saya nggak perlu panjang lebar bercerita tentang siapa bintang tamu Jambi Social Society hari ini. Di samping saya, Anda sudah bisa melihat yang pakai masker. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Nona, makasih. Terima kasih Ibu, ini kan sesuai dengan title acara hari ini. Lepas rindu dengan Ibu Ratu. Buka maskernya dong Bu. Gak mau ah. Ya, oke pemirsa, ini dia Ibu Ratu. Sebenarnya Ibu, akhir-akhir ini kita udah mulai terasa kembali lagi ke masa-masa lama, begitu akrab sama Ibu, karena kita lihat baliho Ibu udah di mana-mana, jadi ngerasa deket lagi. Oke, Ibu, pagi ini kita mungkin tidak akan banyak berbicara tentang politik ya Bu ya, tapi lebih banyak bercerita tentang Ibu, karena ini namanya sesuai dengan tema acara kita, Lepas Rindu. Jadi lebih kepada pengen tahu kabar Ibu sekarang gimana sih, Ibu Ratu, kabarnya gimana sekarang Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Dona, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ibu, saya terakhir begitu hampir mengikuti kegiatan Ibu setiap hari itu adalah waktu tahun 2005. Waktu itu saya jurnalis, masih liputan job desk di provinsi. Jadi hari-hari saya memang lebih banyak mengikuti perjalanan Pak Jul bersama wartawan-wartawan istana, istilahnya zaman dulu, wartawan-wartawan istana zaman dulu. Dan jujur ketika itu saya sebagai jurnalis sering sekali ketemu Ibu, tapi jarang sekali ngobrol. Oh, ternyata udah lama ya? Saya udah lama Bu tahu Ibu, tapi saya lebih banyak mengikuti perkembangan pemerintahan provinsi waktu itu. Nah, jadi di kalangan kita jurnalis itu melihat sosok Ibu Ratu itu adalah orang yang pendiam. Bu, boleh cerita sebenarnya Ibu itu orangnya seperti apa sih aslinya? Apakah benar pendiam seperti yang kami lihat saat itu atau gimana? Iya, sebagian orang katanya bilang saya memang begitu. Saya ingat dulu almarhumah ibu mertua saya, Ibu Hasanah Nurdin. Itu waktu itu saya kan di rumah beliau di Jakarta. Kemudian kita menjamu tamu untuk makan siang. Saya membantu beliau menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian beliau, Ibu Hasanah Nurdin itu bilang sama tamu, maafkan ya, Ratu ini pendiam, katanya. Tapi sebetulnya enggak lah Mbak, kalau udah ketemu temen yang cocok ngobrol, saya seru sih. Saya ingat sekali Pak Jul waktu itu menjabat sebagai gubernur, Bang Zul kami memanggilnya, tahun 99. Dan itu masyarakat Jambi melihat Ibu Ratu sebagai First Lady-nya Jambi yang sangat muda waktu itu. Kalau nggak salah usia Ibu tahun 99 itu saya kalkulator tadi 33 tahun ya Bu ya? 22 Mbak, jangan dimaafkan. Salah. Nah, itu kan untuk menjadi pendamping seorang gubernur usia 22 tahun itu adalah usia yang sangat muda. Perasaan Ibu sendiri sih waktu itu gimana sih Bu? Maksudnya apakah Bang Zul itu memberi beban kepada Ibu, kamu harus begini loh sebagai istri gubernur atau gimana Bu?
Mungkin karena pada prinsipnya hidup saya sih saya yakin Allah lah yang mengatur segalanya. Jadi ya saya jalani saja, tidak ada sebuah beban apapun. Tapi saya lebih mendrive diri saya sendiri bahwa sejak awal memang memutuskan menikah dengan beliau, bahwa saya sudah berjanji ingin menjadi istri yang terbaik buat beliau. Itu saja sih, sehingga apapun kondisinya, beliau mau jadi pengusaha, beliau mau menjadi pejabat atau apapun, saya otomatis harus menyesuaikan dengan itu semua. Jadi awal Bapak dilantik, sebenarnya Ibu udah dikasih beban nggak, Bu? Nanti harus begini begitu gitu. Enggak sih, biasa saja, dijalani dengan ya biasa saja, mengalir saja. Memang sih saat itu kemudian orang-orang bilang sekolah kepribadian ya, begini ya, gitu kan. Oh iya, makasih, makasih, gitu kan. Namun sekali lagi karena waktu itu juga jadwal sangat padat, segala macam, jadi tidak ada tidak ada waktu untuk mengikuti kursus-kursus kepribadian atau apapun. Jadi ya saya belajar dengan otodidak saja. Wow, itu pengalaman. Saya aja nggak bisa membayangkan, Bu, kalau umur saya 22 tahun itu saya entah apa aja tuh kerjaan saya. Oke, Bu. Kemudian kita juga mengetahui Ibu Ratu itu selama 10 tahun mendampingi Bapak, itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu surprise. Ibu Ratu salah satunya adalah sosok yang sangat berperan penting untuk meningkatkan pelestarian budaya Jambi. Salah satunya Tengkuluk ya, Bu ya. Kita tahu Tengkuluk itu di zamannya Ibu Ratu. Bisa diceritakan nggak, Bu, sebenarnya kenapa Ibu melihat Tengkuluk itu sebagai potensi budaya yang harus dilestarikan? Iya, makasih Mbak Dona. Sebutan yang betul itu sebetulnya adalah Tekuluk atau Kuluk. Kalau Tengkuluk itu sebutan untuk di Sumatera Barat. Sebetulnya terus terang saya juga terlambat sih ya untuk kemudian mengangkat kembali salah satu budaya Jambi yang luar biasa itu. Pada saat itu saya juga diingatkan oleh teman saya, seorang kurator budaya dari Jakarta yang kebetulan suaminya itu adalah seorang ekonom handal, teman almarhum Bapak gitu. Jadi kita berteman suami istri begitu. Kemudian saya setelah diingatkan itu, oh iya, terus saya ingat bahwa ketika saya berkunjung ke Kerinci, ke Merangin, itu sering sekali wanita-wanita di sana mengenakan itu, sehingga ayo kita gali kembali. Luar biasa ya, masyarakat Jambinya sendiri saya lihat sangat bangga dengan memakai tekuluk itu. Dan sebetulnya yang ingin saya gali selain bahwa itu harus dipakai kembali, dilestarikan kembali, adalah bagaimana tentang filosofi dari tekuluk itu sendiri. Itu sih yang sebetulnya tahapan selanjutnya yang harus kita ingatkan kepada khususnya masyarakat Jambi sendiri, dan tentunya kemudian kita kenalkan kepada dunia luar nilai lebih dari tekuluk itu juga terletak pada filosofinya. Oke, berarti waktu itu Ibu juga dibantu sama tim ya, Bu ya, untuk membuat ini dikemas menjadi lebih punya nilai budaya yang lebih tinggi. Kalau tim tersendiri nggak ada sih Mbak. Itu lebih ke waktu itu saya hanya mengeluarkan ibu, saya ke ada Dewan Kerajinan Nasional, hanya itu adalah dengan kerajinan karena saya adalah kain songket. Kemudian waktu itu saya mengusulkan kepada almarhum Bapak selaku gubernur agar tekan digunakan sebagai dam di kalangan ASN atau PNS sebutannya pada saat itu. Karena setelah dihitung itu
Oke, kayaknya sinyal di tempat Ibu ada trouble ya, Bu ya. Halo Ibu, masih Halo mendengar Mbak. suara saya? Ibu? Ya. Oke. Ya. Lanjut lagi ke hal yang lain, Bu. Oke. Waktu itu kami melihat Ibu Ratu itu memang selalu ada di samping Bapak. Nyaris semua kegiatan yang bisa didampingi istri itu, Ibu itu selalu ada di samping Bapak. Kan ada juga ya Bu ya, zaman sekarang perempuan punya aktivitas sendiri-sendiri tanpa terlalu mau mengurus bapaknya juga secara seperti yang Ibu lakukan dulu. Sebenarnya komitmen apa sih Bu yang ada di diri Ibu ketika awal menikah lah, dari sampai Bapak mendampingi Bapak sebagai pengusaha, mendampingi Bapak sebagai pemimpin negeri Jambi gitu kan, sampai kontinuitas mendampingi Ibu itu sampai setotal itu, bisa diceritakan Bu? Ya, prinsip saya dalam kehidupan ini memang ketika mengerjakan apapun harus total. Jika dulu saya total mengabdi pada orang tua saya, begitu menikah pun saya total mengabdi kepada Bapak selaku suami saya. Dan ketika memang beliau memutuskan untuk menjadi pemimpin di Provinsi Jambi, artinya saya juga harus total mendukung beliau, mensupport beliau. Terlebih memang saya sendiri sih tidak merasa nyaman jika saya kemudian tidak terlibat langsung di dalam hal semua apapun yang menyangkut Bapak. Sehingga jika Bapak misalnya ke kabupaten, kota, itu hampir bisa dikatakan 100% saya selalu ikut. Hanya beberapa kali saja saya nggak ikut, itu biasanya karena saya sakit, dan kemudian sempat saya waktu itu sedang hamil besar, saya kemudian harus ke Jakarta untuk memang proses persalinan di Jakarta selama sekitar 3 bulan saya di Jakarta dulu, setelah itu pulang ke Jambi dan beraktivitas kembali. Dan kebetulan juga Bapak memang senantiasa meminta saya untuk dampingi, saya urus langsung semua, ya sebagaimana seorang istri, pakaian beliau, obat-obat beliau, vitamin beliau, pidato beliau, semua pulpennya, emblem namanya semua saya pasangin, sampai sedetail itu ya Bu ya? Sampai ketika beliau pakai baju itu semua sudah siap, sampai ke dompetnya itu saya masukin ke saku celananya, jadi beliau tinggal pakai semua, ikat pinggang semua. Subhanallah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Ibu Ratu mendampingi Bang Zul sampai sedetail itu Bu ya, sampai dompetnya dimasukin gitu kan, sampai bajunya diperhatikan semuanya. Jadi nggak heran juga ya Bu, kenapa Bang Zul itu memang setiap penampilan steady, selalu perfect tuh, hampir nyaris perfect, nggak ada ininya Bang Zul kalau soal penampilannya di depan orang umum. Iya, dan anak-anak itu pengkritik beliau dalam hal berpakaian. Satu lagi Ibu, mungkin apakah perjalanan Bang Zul Ibu dampingin selama 10 tahun itu pula yang melahirkan ada sense of politiknya Ibu, apakah berasal dari itu juga atau gimana? Saya rasa awalnya dari almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Beliau seorang guru, beliau juga seorang aktivis sosial. Beliau sangat aktif di lingkungannya, di organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga ketika kemudian dengan ridho Allah saya menikah dengan Bapak, itu juga yang kemudian terjadi, sehingga itu sudah menjadi bukan hal asing buat saya sendiri. Totally dalam kehidupan saya, ayah saya, suami saya itu adalah dua orang yang sama-sama senang hidup bermasyarakat. Kita juga baru tahu loh Bu, ternyata gen politik Ibu itu sebenarnya sudah ada dari ayah Ibu, kemudian semakin terasah dan semakin banyak perkembangannya setelah mendampingi Bang Zul.
Bukan ke politik sih sebetulnya Mbak, tapi lebih ke sosial kemasyarakatan. Bu Ratu, selama ini kan kami kalau lihat Ibu sama Bang Zul kelihatannya romantis saja terus. Kalau Bang Zul minum, kalau acara kita kan wartawan juga suka ngintip tuh Bu. Ibu siapin minumnya. Kalau ada rambut Bang Zul agak lain, Ibu baikin gitu kan. Hal-hal seperti itu sering kami lihat dan itu memang tidak kita beritakan waktu itu. Sebenarnya Ibu itu sama Bang Zul pernah berantem nggak sih Bu? Itu biasanya gara-gara apa? Oh, tahu aja. Iya, perbedaan pendapat pasti dan cukup sering. Misalnya tentang bagaimana dalam hal pemerintahan ya, beliau karena sering mengajak diskusi. Saya bilang seperti ini, beliau punya pandangan lain. Hal-hal yang seperti itu sih yang saya pikir semua keluarga, semua suami istri juga pasti seperti itu. Dan kita juga tahu Bang Jul itu orangnya romantis ya, Bu ya. Karena dia sering bikin puisi, infonya seperti itu. Masih nyimpan nggak sih Bu puisi-puisi dari Bang Zul yang banyak itu? Karena pernah juga suatu momen acara Bang Zul itu membacakan puisi dan dia bilang bahwa ini untuk Ibu Ratu, katanya seperti itu. Wah, Masya Allah. Kok saya nggak tahu sih Mbak? Puisi-puisi beliau saya simpan rapi. Biasanya Biasanya puisi Bang Zul itu keluarnya kapan Bu? Pas berantem, pas lagi senang, atau pas gimana? Kayaknya di semua sesi deh. Jadi jiwa seni Bang Zul tidak memandang situasi ya. Jadi kalau memang pengen bikin puisi, tapi memang kebanyakan puisi Bang Zul itu memang buat ibu atau ada tema-tema yang lain, Bu? Kebanyakan sih langsung buat saya. Bukan kebanyakan ya, semuanya tuh, semuanya. Semua puisi Bang Zul buat Ibu Ratu, Bu. Dibukukan dong, Bu. Kita mau baca soalnya. Tunggu saatnya ya, Mbak Nona. Oke, Bu, ditunggu. Bu, hari ini saya ada challenge buat Ibu. Namanya rapid question. Ibu harus jawab salah satu dan tidak boleh tidak jawab. Setelah Ibu jawab, Ibu harus memastikan alasannya apa. Jawabnya cepat ya Bu ya, spontan, nggak boleh mikir. Waduh, siap nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pilih gunung apa pantai? Gunung. Kenapa Bu? Gunung itu berada di puncak, jadi saya bisa memandang semuanya. Wow. Kemudian Ibu pilih heels apa sneaker? Sneaker. Koleksi sneaker Ibu banyak nggak? Kenapa? Koleksi sneakernya banyak dibanding heelsnya berarti ya Bu ya? Koleksi sneaker saya sedikit. Saya kebanyakan minjem punya anak. Sudah kakinya udah sama ukurannya ya Bu ya sekarang. Kemudian Ibu pilih tanaman atau pilih hewan peliharaan? Tanaman. Apa aja Bu koleksi tanamannya kalau boleh tahu? Banyak sih ya, banyak. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan itu masih Ibu geluti itu tanamannya masih tetap diurus sampai sekarang. Ya, tapi saya nggak ini sih Mbak, nggak telaten. Ada memang pegawai yang khusus di rumah sekali merawatnya. Kalau dulu waktu di rumah dinas itu ada sedikit lahan di rumah dinas itu tepatnya di belakang ruang kerja saya. Itu saya bikin net khusus untuk tanaman anggrek, kemudian juga ada melati. Sehingga kalau pas misalnya acara di rumah dinas gubernur itu nggak usah beli-beli, jadi tinggal ambil aja, begitu selesai acara kembaliin lagi, jadi bisa menghemat. Oke, next question. Sepeda apa jogging Bu? Jogging. Saya sempat lihat video Ibu jogging baru-baru ini di Jambi dan saya percaya itu. Kemudian Ibu
Suka tempoyak apa pindang? Pindang. Pindang. Jengkol apa pete, Bu? Tidak keduanya. Bisnis apa politik? Bisnis. Gubernur apa wakil gubernur, Ibu? Tergantung mau tahun berapa. Bu, ini harus jawab dari hati Ibu yang paling dalam. Cendra apa Pasha? Tunggu keputusan partai. Oke, Ibu, kami akan tunggu keputusan partainya. Terima kasih, Ibu, hari ini sudah sharing dengan kami. Mudah-mudahan ini bukan episode terakhir ya, Bu ya. Akan ada episode-episode lainnya. Mungkin kita akan cerita mungkin tema politik mungkin next setelah ini. Semoga Ibu selalu sehat, anak-anak semua sehat. Kemudian Ibu juga tetap di Jambi lah ya Bu ya, jangan kemana-mana dulu karena situasi juga lagi nggak memungkinkan mungkin untuk keluar kota. Lagian gini Bu, orang-orang Jambi kan lagi kangen-kangennya sama Ibu. Minimal kalau mau ketemu Ibu, tahu mau ketemu Ibu nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Oke, Ibu, mungkin kata-kata terakhir buat Ibu, pesan dan pesan buat perempuan khususnya yang ada di Jambi sebelum menutup acara ini. Ya, terima kasih Mbak Dona untuk seluruh kaum perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Ayo kita senantiasa mengupgrade diri kita, apapun profesi kita, profesi ibu rumah tangga jangan selalu dipandang sebelah mata. Justru profesi ibu rumah tangga itu sangat penting karena profesi ibu rumah tangga lah yang menentukan mau diapakan arah bangsa ini. Oke Ibu, makasih udah sharing hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.